yang menudingnya belum membayar beberapa lagu yang diputar di karaoke miliknya. Simak liputannya tentunya hanya di Selebrita Pagi. Sekarang apa aku sudah menjadi seperti ini, lagu aku diacak-acak, semuanya diacak-acak. Ya aku juga merasakan kerugian besar gitu kalau mengenai masalah royalti artisnya, selebritisnya, si dangdut, si A, si B yang nggak ngerti masalah itu hingga dilibatkan sampai terlalu jauh. Saya rasa itu tidak berkompeten di situ. Inul Daratista sebagai orang pertama yang bergelut di bisnis karaoke membuatnya didera banyak permasalahan. Setelah persoalan pembayaran royalti yang sempat dihadapinya, kini Inul diterpa masalah karena tuntutan hukum dari Siti Badriah dan label yang menaunginya. Junior Inul di dunia dangdut ini merasa tak terima lantaran lagu Barabere yang diputar di tempat karaoke Inul tak menggunakan video klip aslinya. Penggantian visual lagu tersebut kemudian menjadi permasalahan karena tak ada izin yang dikantongi Inul untuk mengubah visual lagu. Menghadapi kasus yang kini telah masuk proses peradilan tersebut, Inul akhirnya angkat bicara untuk meluruskan tudingan yang ditujukan padanya. Ia mengaku telah membayarkan royalti untuk menggunakan lagu tersebut di tempat karaoke miliknya. Ia juga merasa bahwa Siti Badriah tidak berkompeten dalam kasus ini. Untuk meluruskan bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan atau yang diinfokan atau yang disiarkan selama ini, saya merasa itu semua tidak benar. Jadi apapun yang dikatakan dan semua yang sudah terjadi, semua yang diberitakan tentang Inul Daratista yang selama ini terjadi di semua media cetak, media online maupun entertainment, itu saya nyatakan itu semuanya tidak benar. Nah, ini bukti pembayaran alternatif pertama. Dan ini juga Anda bisa zoom sendiri. Dan ini bukan di Wami aja, kita melakukan pembayaran ini juga ke KCI, ke RAI, ke dangdut tentunya, dan pasti haknya mereka juga pasti sudah masuk di sini. Jadi kalaupun ada tuntutan yang tidak jelas dari mereka untuk saya, khususnya untuk perusahaan saya, itu saya rasa mereka salah jalan. Apa yang buat aku berani ya, karena memang itu udah menjadi kewajiban aku dan itu sudah menjadi hak aku, karena itu memang apa yang menyanyikan ini lagu itu. Walaupun suaranya yang falas ya, walaupun badannya nggak seberapa cantik, tapi kan istilahnya tolong dihargai gitu kan. Aku dan label dan manajemen sudah susah payah buat video klip, buat lagu semuanya, tapi kalau ngadil-ngadil seperti ini ya istilahnya apa ya, kayak yang nggak menguntungkan gitu. Itu ya bikin enak orang, tapi kita yang sendiri salah Begini, kalau menurut saya mungkin artis tidak berkompeten di situ. Tapi yang jelas kalau untuk urusan yang terjadi saat sekarang ini itu seperti itu saya nyatakan memang tidak benar sama sekali, bahwa bukti semua kita sudah ada dan saya sudah melakukan tindakan dengan benar. Salah satunya adalah pembayaran mengenai hak cipta atau royalti yang selama ini sudah kita jalankan, dan bukti-buktinya juga sudah ada. Peraturannya ya saya rasa sama dengan karaoke yang lain, bahwa kita melakukan pembayaran ke CMO yang ada, itu kita lakukan selama bertahun-tahun, dan itu buktinya ada. Sekarang juga kita ada buktinya gitu. Jadi kalau seandainya untuk masalah artis dan yang lain-lain itu kan sudah tidak termasuk dalam urusan seperti ini gitu. Urusan kita adalah bagaimana perusahaan ini berjalan dengan baik, sistemnya baik, dan prosedurnya juga baik. Dan itu yang kita lakukan selama ini. Kalau mengenai masalah royalti artisnya, selebritisnya, si dangdut, si A, si B yang nggak ngerti masalah itu hingga dilibatkan sampai terlalu jauh, saya rasa itu tidak berkompeten di situ. Ya.
seperti yang seharusnya ternyata tak mampu membendung permasalahan. Pihak Siti Badriah tetap mempermasalahkan visual lagunya yang diubah di tempat karaoke Inul. Sementara pihak Inul menuding jika tak diberi video klip asli untuk diputar meski telah membayar royalti. Untuk kepentingan usahanya, Inul harus mendownload video dari situs jejaring YouTube. Sebenarnya kan kasus ini sudah bertahun-tahun nih, nama saya dijelek-jeleki di Blog Vista, di Bella Vista, selalu saja. Makanya sebenarnya karena saya sudah istilahnya pengalaman ya, jadi saya harus mempelajari dulu apa yang terjadi dan kasusnya seperti apa, baru saya bisa jawab sekarang. Kewajiban dan memang keharusan, aku harus membela hak aku harus membela label hak aku, dan memang aku harus membela istilahnya apa yang harusnya dibela. Sekarang aku sudah menjadi seperti ini, lagu aku diacak-acak, semuanya diacak-acak. Ya aku juga merasakan kerugian besar gitu. Bisnis karaoke yang baru menjamur sejak 10 tahun belakangan menimbulkan banyak persoalan, baik dari para musisi serta para pelaku bisnis ini. Inul sendiri rentan terhadap tuntutan sejak perusahaan karaoke-nya berdiri. Namun banyaknya masalah ternyata tak membuat tempat karaoke Inul menjadi sepi peminat. Mengenai kasus yang dianggap Inul memojokkan dirinya ini, ia berencana melakukan tuntutan atas pencemaran nama baik setelah pengadilan menjatuhkan putusan. Ya, saya rasa kalau saya merasa diri saya benar dan saya tidak melakukan suatu kesalahan, ya saya merasa pencemaran nama baik saya kan sudah dilakukan ini berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun kemarin ya. Jadi saya berharapnya sih, kalau bisa saya berharapnya saya tutup balik kalau seandainya memang benar tidak ada bukti kuat, kalau seandainya tuduhan itu benar, itu bukan buat saya. Saya kan siap aja karena yang dituduhkan adalah dan pemiliknya juga. Jadi ya saya harus siap menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi. Saya rasa sebenarnya diam itu adalah emas. Tetapi ternyata ini harus diluruskan untuk masyarakat biar jelas dan biar mengerti bahwa bagaimana 10 tahun saya membangun Inul Vista itu bukan suatu hal yang mudah. Semua butuh perjuangan. Jadi apa yang saya lakukan selama ini itu di jalan yang benar, yang lurus, dan sesuai dengan kita juga taat dengan peraturan dan undang-undang yang ada dan memang sudah berjalan. Nggak ada kesalahan. Bisnis lagi. Kemana apa lagi ya? Yang lain rekar malah. Jadi pionir itu tidak gampang. Jadi kita Udah berapa cabang jalan? Udah 100 lebih.